Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 11 Agustus 2026. Oke ya. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan kopi nih teman ya. Sebentar deh ya, pagi-pagi ngopi bareng bahas market enak banget Kak ya. Kalian jangan lupa ngopi juga teman ya, biar hari-hari kalian tetap semangat ya. Oke, kita langsung mulai deh Kak. Kita bahas dari saham BUFA deh ya. BUFA ini ada pattern nih Kak. Ini ada pattern yang namanya falling wedge teman ya. Nah ini bisa kalian lihat aja penjelasan lengkapnya di Google. Falling wedge ini adalah pattern yang memberikan dampak kenaikan. Sampai mana naiknya? Kalau kita berbicara pattern, naiknya itu bisa sampai sini. Kenapa sampai sini ya? Karena memang ini target patternnya. Nah tapi pattern tersebut belum valid Kak. Oke. Di sini ada pattern ya. Oke. Lalu dia sudah mendekati unfill order juga nih kalau kalian perhatikan. Nah ya, sudah mendekati unfill order teman ya. Ya jadi pattern tersebut valid apabila Kak ya, garis hitam ini dijebol Kak ke atas. Nah itu baru valid teman ya. Dan kalian bisa entry apabila dia jebol lalu candlenya tutup Kak. Itu lebih aman sih Kak ya. Dan stop loss yang bisa kalian setting di bawah candle terakhirnya atau tidak boleh lebih dari 10%. Nah jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk pakai stop lossnya. Kalau pattern itu gagal, wah itu yang bahaya Kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Palem. Untuk saham Palem ini memang secara keseluruhan nih kalau saya perhatikan nih KD ini bergerak di dalam trend sideways teman ya. Secara keseluruhan. Nah, tapi di sini nih ada base nih Kak. Ya. Base ini apa? Base ini adalah pertukaran supply dan demand. Oke. Base ini adalah pertukaran supply dan demand. Nah, kalau kalian mau coba-coba masuk temennya bisa nggak? Bisa-bisa aja Kak. Ya, apabila base ini dijebol dan kalian harus tunggu dulu nih Kak. Candlenya itu tutup. Nah kalau itu terjadi silahkan Kak, bisa dipertimbangkan untuk masuk. Stop lossnya bisa kalian setting di bawah base nya. Dan take profitnya bisa kalian setting di resistance terdekatnya aja dulu Kak ya. Untuk saham Palem kira-kira seperti itu. Jadi kalau sudah terlanjur masuk pakai stop lossnya. Karena apa? Karena kalau misalkan base nya ini jebolnya ke bawah, wah turunnya juga bisa dalam teman ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk saham BRPT. BRPT ini udah kena target nih Kak ya. Oke, kemarin udah kena target tentunya temennya untuk saham BRPT. Nah sekarang tentu kalian mau masuk lagi nih Kak ya. Oke, kemarin kan kita masuk di sini karena apa ya? Karena yang pertama dia secara garis besarnya ada pattern ya, lalu di sini ada area demand zone terkonfirmasi candle dan targetnya di area-area resistance terdekat. Nah itu udah kena temennya target kita Kak ya. Sekarang coba kita akan update lagi nih ya buat kalian yang baru ada rencana mau masuk. Sekarang bagaimana nih? Coba kita akan ukur pakai Fibonacci, kita tarik dari bawah ke atas dan kita fokus pada rasio 50% dan 618% ya. Nah jadi kalau kalian mau entry temen ya, kalian bisa tunggu dulu harganya ini masuk ke dalam area tersebut. Nah tapi ingat, ketika harga nanti sudah masuk ke dalam area tersebut, bukan berarti kalian bisa tutup mata langsung main klik aja. Kita mau entry tetap butuh yang namanya konfirmasi Kak ya. Oke. Jadi kalian bisa tunggu dulu harganya itu masuk ke dalam area tersebut. Nah konfirmasi yang pertama, apabila harga sudah mulai masuk ke dalam area tersebut, pastikan nih Kak, stokastiknya ini harus berada di bawah atau berada di area oversold. Stokastik ini sangat penting Kak. Kenapa ini sangat penting? Karena stokastik ini dapat mengukur nafas daripada pergerakan harga. Oke, dapat mengukur energi daripada pergerakan harga. Maksudnya apa? Maksudnya Kak, ketika harga sudah mulai masuk ke dalam area demand zone ini atau area Fibonacci ini, lalu diikuti oleh stokastik yang berada di bawah atau berada di area oversold. Nah ini artinya Kak, penurunannya ini sudah mulai terbatas Kak. Turunnya sudah mulai capek Kak. Supply-nya sudah mulai habis Kak. Kalau ini sudah terjadi bagus, kita akan lanjut ke konfirmasi yang kedua. Apa? Kita perlu perhatikan Kak, bagaimana nih reaksi harga ini terjadi. Apakah sudah terkonfirmasi oleh candle reversal atau swing low yang valid? Nah jika ini sudah terjadi baru bisa dieksekusi ya. Stop loss bisa kalian setting di bawah candle reversalnya. Dan take profitnya bisa kalian setting di resistance terdekatnya dulu. Nah ya sebenarnya juga resistance nih Kak ya. Nah bisa kalian setting di resistance terdekatnya dulu deh. Pasti kalian paham lah temen ya. Masa trading gak tahu resistance Kak ya. Oke, kita lanjut dulu saham TOTL. Oke, untuk saham TOTL kalian perhatikan baik-baik nih Kak ya. Jadi di sini nih temen ya ada base nih Kak. Nah jadi kemungkinan besar nih kalian perhatikan dulu deh nanti deh temen ya. Kalau misalkan nanti candle selanjutnya tetap muter-muter aja nih Kak di sini Kak ya. Oke, tetap muter-muter aja nih di sini nih. Nah itu kemungkinan besar dia akan membuat base. Nah kalau base itu terjadi kalian bisa entry apabila base ini jebol Kak ke atas ya. Dan tentu kalian harus tunggu dulu candlenya itu tutup. Itu cara yang paling aman. Ini contoh ini base nih Kak ya. Oke ya, misalkan kalaupun nanti dia jebol ke atas pun ya kalian juga bisa entry aja Kak ya.
Oke, saran saya yang paling aman sih ya tunggu candlenya itu tutup dulu Kak. Contoh di sini teman ya. Nah tapi kalau misalkan ya base itu justru jebolnya ke bawah, kalian bisa tunggu harganya itu turun atau mendekati area tersebut. Nah ya, nah untuk targetnya sampai mana nih? Oke, wah ini sudah ATH nih Kak ya. Ya untuk masalah target teman-teman bisa kalian ukur aja nih Kak ya. Yang pertama nih ya, atau nanti saya update lagi deh Kak ya, atau nanti saya update lagi, kita lihat dulu deh ya, kira-kira seperti itu deh untuk saham TOTL deh. Oke, kita lanjut untuk saham BBRI. BBRI ini udah kena TP yang pertama jelas teman ya, udah kena TP juga nih Kak ya. Yang pertama dia sudah transisi analisa kita ya, dia masuk ke dalam area demand zone dan target kita tentu di sini nih Kak ya, kemarin nih ya. Nah di sini nih Kak ya udah kena temen ya. Nah sekarang kalian tentu mau masuk lagi dong untuk saham BBRI ya. Nah tapi ingat entry-nya itu bukan di sini-sini Kak, kan bisa tunggu dulu harganya itu koreksi teman ya ke dalam area demand zone. Nah demand zone ini adalah area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barangnya. Nah tapi ingat ketika nanti harga sudah mulai masuk ke dalam area tersebut, kita butuh yang namanya konfirmasi Kak. Stokastik harus berada di bawah ya, dan reaksi harganya harus mendukung. Nah kalau kalian nggak tahu reaksi harga itu apa sih Bang, kalian bisa tonton di video yang kelima atau 3 candle. Nah itu kalian lihat deh temen ya. Nah nanti stop lossnya kalian bisa setting di bawah candle reversalnya, dan take profitnya bisa kalian setting ya di resistance terdekatnya. Nah kira-kira seperti itu untuk saham BBRI. Kita lanjut untuk saham Jengle. Jengle juga sama temen ya. Nih ya, jadi pada intinya ketika harga sedang naik tinggi, ini bukan waktunya buat kalian beli, ini justru adalah level yang paling berbahaya ya. Jadi kalau saya mau masuk, saya akan tunggu dia koreksi dulu. Nah nanti kalau kalian mau mengetahui koreksinya ini sampai mana, turunnya ini sampai mana, bisa kalian ukur pakai Fibonacci, tarik dari bawah ke atas, dan nanti bisa kalian tandain aja nih di rasio 50% ya, atau 382 nya boleh kalian tandain. Nah tapi sebenarnya kita fokusnya ke 50% dan 618% Kak ya. Itu yang paling krusial sih Kak ya. Oke. Nah jadi kalau kalian mau entry ya, kalian harus tunggu dulu harganya itu masuk ke dalam area tersebut. Kalian harus perhatikan juga stokastiknya harus berada di bawah, reaksi harga yang mendukung, eksekusi. Seperti ini aja nih Kak ya. Pasti ada Kak kenaikan-kenaikan seperti ini. Nah jadi entry-nya itu ketika koreksi-koreksi ini terjadi, bukan entry-nya ketika naik harga. Ketika naik tinggi itu bukan entry temennya, itu mah paling bahaya, nyari mati kalian temen ya. Nah jadi begitu Kak ya. Kalian bisa tunggu dulu dan tentu harus disertai oleh konfirmasi untuk take profit ya. Kalau kalian sudah ngerti Fibonacci silahkan ukur. Kalau kalian nggak ngerti cukup di resistance terdekatnya ya. Resistance terdekat di mana ya? Ini resistance terdekat Kak. Nah kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Cuan. Cuan ini sideways karena, jadi ingat temen ya, kita bahas lagi deh ya. Jadi kalau misalkan nanti ya di kayak saham-saham selanjutnya ada sideways juga, saya nggak perlu jelasin lagi karena sama aja kalau sideways Kak ya. Kalian perhatikan baik-baik nih Kak ya. Kalau misalkan nanti ada kondisi-kondisi sideways lagi, saya tidak jelasin lagi nih Kak. Jadi sideways ini bisa disebut juga sebagai fase penentu Kak. Maksudnya fase penentu itu apa? Dia dari turun bisa melanjutkan penurunannya apabila dia jebol area supportnya Kak. Begitu juga sebaliknya Kak, dia dari turun bisa berubah arah menjadi naik Kak apabila dia jebol area resistance-nya. Nah inilah yang disebut sebagai fase penentu. Nah karena ini fase penentu, permasalahannya apa? Kalian nggak tahu Kak dia jebolnya kemana. Dia jebolnya ke atas, dia jebolnya ke bawah, kalian nggak tahu Kak. Nah maka dari itu kalau misalkan kalian tanya kepada saya bagaimana cara entry yang paling aman, jelas kalau kalian sudah terlanjur masuk di sini pakai stop lossnya. Kalau harga ini naik lalu dia gagal jebol ke atas, lu bisa diseret lagi ke bawah ya. Jadi cara yang paling aman tunggu dia retest. Retest itu bagaimana? Kalian bisa tunggu dulu harganya ini jebol ke atas, dia naik tinggi, lalu dia koreksi. Nah baru kalian bisa masuk ketika dia terjadi pullback. Dan tentu harus disertai oleh konfirmasi ya. Retest itu dia jebol ke atas lalu dia kembali lagi ke titik penembusannya. Titik penembusannya itu ada di mana ya? Ada di sini Kak, ada di garis biru ini. Nah kalau misalkan ini sudah terjadi, silahkan bisa dieksekusi. Stop lossnya bisa kalian setting di bawah candle reversalnya, dan take profitnya bisa kalian setting di resistance terdekatnya. Nah kira-kira seperti itu deh untuk saham Cuan ya. Nanti kalau ada kondisi sideways, cara masuknya seperti itu Kak, paling aman ya. Oke, kita lanjut untuk saham Jata temennya, saham Jata. Oke, nah saham Jata juga sideways kayak, kalian perhatikan baik-baik ya. Jadi ingat cara entry-nya menunggu dia retest, itu sih cara yang paling aman. Kayak dia ini sebenarnya belum sideways banget Kak. Ada potensial sideways Kak sebenarnya ya. Ada potensi sideways nih ya. Nah nanti kalau misalkan dia tidak gagal jebol ke atas, nah ini baru deh Kak dia akan jadi sideways. Kalau sekarang sih belum temennya, belum pasti nih Kak ya. Nah tapi nanti kita update lagi deh Kak untuk saham Jata deh ya. Oke, kita lanjut untuk saham BIP temen-temen ya. BIP ini masih sideways, jadi nggak perlu saya jelasin lagi. KLBF ini juga sideways temen ya. Inet coba kita perhatikan. Inet, nah ini coba kita perhatikan. Inet ini nih ada base temen ya. Oke, ada base. Nah base ini yang dimana udah saya jelasin juga. Kalau misalkan dia jebol, dia tutup satu candle di atas base-nya, bisa kalian entry. Nah tapi faktanya apa? Kayaknya dia bakal jebol ke bawah nih Kak. Kalau dia jebol ke bawah, temennya dia akan membuat
sideways kak. Nah ya, kalau dia jebolnya ke bawah dia akan membuat sideways. Nah dalam hal ini udah jebol belum jebol sih kak ya. Nanti kita perhatikan lagi deh ya. Kalau dia jebol ingat dia membuat sideways. Nah kalau sideways entry-nya retest kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Bumi. Nah untuk saham Bumi ya kita udah kena TP juga, jelas temannya entry kita di sini karena dia sudah transisi, dia sudah masuk ke dalam area demand zone dan target kita tentu di resistance terdekatnya. Nah sekarang tentu kalian mau masuk lagi dong temennya. Oke, kalau kalian mau masuk tentu kak, ketika harga sedang naik tinggi seperti ini bukan waktunya buat kalian beli kak ya. Jadi kalian bisa tunggu dia koreksi dulu kak ya. Nah nanti kalian bisa ukur aja nih kak pakai Fibonacci. Misalkan nih, kalau sekarang sih terus terang aja belum bisa kak kita ukur pakai Fibonacci. Misalkan nih nanti nih ya, ketika bursa buka ada candle yang lebih rendah daripada candle merah ini. Nah kalau ini terjadi bisa klik Fibonacci-nya, tarik dari bawah ke atas. Nah nanti bisa kalian tandai ini di 382% teman ya. Oke, di 50% ya, dan di 618%. Nah kalian tandai ini kak di 3 angka ini kak ya. Nah jadi kalau kalian mau entry teman ya, kalian bisa tunggu dulu nih kak harganya itu masuk ke dalam area tersebut. Nah ya, ketika harga sudah mulai masuk ke dalam area tersebut, kita butuh yang namanya konfirmasi kak. Oke, stokastiknya harus berada di bawah, lalu reaksi harganya harus mendukung, atau ada 3 candle, bisa kalian tonton di video kelima ya, baru dieksekusi. Stop loss bisa kalian setting di bawah candle reversal dan TP nya bisa kalian setting di resistance terdekatnya dulu nih ya, atau kalian bisa ukur pakai Fibonacci aja nanti kak ya. Nah kira-kira seperti itu, atau nanti saya update lagi deh ya untuk saham Bumi. Kita lanjut untuk saham PTBA. PTBA juga masih sideways temen ya, jangan perlu saya jelasin. Roda juga masih sideways. Nah ini false break nih kak ya. Nah kira-kira seperti sideways, cara masuknya sama aja temen ya. Oke deh temennya, untuk video rekomendasi dan trading pen hari ini cukup sampai di sini dulu deh ya. Saya Rido Shihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.